Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Ardiani, salah satu dosen di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta dengan NIDN 0511078801 dan NUPTK 2043 766667230293. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengajaran. Video ini saya buat dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek. Di program studi agroteknologi, saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan kompetensi saya, yaitu salah satunya adalah pengelolaan kebun 2. Mata kuliah pengelolaan kebun 2 merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran pada mata kuliah ini adalah student centered learning, di mana mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam menganalisis, memecahkan masalah, dan menyusun rekomendasi teknis. Melalui pendekatan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi lapangan. Mata kuliah pengelolaan kebun 2 membahas tentang prinsip, teknik, dan manajemen pemeliharaan tanaman kelapa sawit pada fase tanaman belum menghasilkan atau TBM, tanaman menghasilkan atau TM, beserta pengelolaan infrastruktur kebun. Materi meliputi perencanaan operasional pemeliharaan, penyusunan norma kerja, konsolidasi, penyisipan, sensus pokok, pemeliharaan LCC, CPT atau Circle Pet dan TPH, kastrasi, sanitasi, pengendalian gulma, pemupukan, pengelolaan hama dan penyakit, pemeliharaan jalan parit dan titip panen, serta pengawasan mutu pekerjaan dan penyusunan program kerja divisi kebun. Pada hari ini, kita akan masuk ke pertemuan ketiga dengan topik perawatan tanaman belum menghasilkan atau TBM. Topik ini membahas pengertian dan karakteristik TBM, pentingnya pemeliharaan fase TBM, identifikasi tahapan perkembangan TBM, dan kegiatan pemeliharaan pada setiap fase pertumbuhan TBM. Adapun capaian yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengelolaan TBM, mengidentifikasi tahap perkembangan TBM mulai dari TBM 0 sampai TBM 3, menentukan prioritas kegiatan pemeliharaan atau perawatan berdasarkan umur tanaman, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan fase TBM. Dalam melakukan penilaian hasil akhir mahasiswa, dinyatakan dalam rubrik penilaian bahwa nilai 80-100 adalah nilai A, 70-79 adalah nilai B, 60-69 adalah nilai C, 31-59 adalah nilai D, dan kurang dari 30 adalah nilai E. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan memaparkan micro teaching mata kuliah pengelolaan kebun 2 dengan topik perawatan tanaman belum menghasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat. Iya. Ya, kita kembali lagi ya di mata kuliah pengelolaan kebun 2. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, karena kemarin kita sudah membahas bagaimana tujuan dan sasaran dari mata kuliah atau kegiatan pengelolaan kebun ini, dan terakhir di pertemuan yang kedua kita sudah membahas apa? Lalu bahas norma. Oke. Norma itu apa sih? Standar pekerjaan. Sip. Dikatakan standar pekerjaan itu apa aja sih komponennya? Standarnya apa aja itu?
Oke. Nah, standar ini digunakan untuk membuat perencanaan. Iya, jadi dalam pengelolaan kebun itu tidak hanya nanti kita ngomongin teknis kan? Kemarin kan sudah saya sampaikan. Jadi kita juga membuat atau merencanakan, menganalisis sampai nanti di ending dari kuliah ini kan kalian membuat satu perencanaan ya dalam satu divisi kan gitu. Oke. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk di pemeliharaan TBM. Nah, kira-kira nih pemeliharaan TBM ini menurut kalian pekerjaannya apa aja itu? Mupuk, oke. Apa lagi? Gulma, pengendalian gulma. Ada lagi? Pengendalian hama. Iya. Ada lagi nggak? Oke, pengendalian penutup tanah katanya atau LCC. Apa kepanjangan LCC? Mantap. Wah, kayaknya benar-benar dipelajari ya materi saya ya. Wah, luar biasa. Oke. Jadi di definisi ini pemeliharaan TBM dia adalah fase pertumbuhan kelapa sawit sejak ditanam di lapangan sampai nanti dia usianya biasanya 30 sampai 36 bulan. Nah, ini tergantung dari varietas. Jadi kalau di kelapa sawit atau di perkebunan, tanaman perkebunan biasanya dibagi dua itu. Dibagi TBM dan TM. TBM itu adalah dan TM dengan menghasilkan. Oke. Nah, di karakteristik TBM itu adalah kita fokus nih. Fokus untuk pembentukan organ vegetatif. Ya. Sehingga kita memelihara dia ini, kita merawat dia, itu kita membentuk sistem perakarannya, batang, pelepah, organ vegetatif itu apa aja sih? Akar, batang, daun. Nah, nanti ketika di fase TM baru kita ngomongin pembentukan buah. Gitu ya. Nah, jadi di sini untuk pemeliharaan TBM ini kita akan ngomongin di organ-organ vegetatif. Sampai sini ada mau ditanyakan? Silakan. Ini udah ngomongin TBM TM nih. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, silakan. Kayaknya ada yang gelisah soalnya nih. Ya, silakan. Siapa namanya? Yasinta. Yasinta. Silakan, Mbak Yasinta. Izin bertanya ya, Bu. Mengenai dengan pemisahan TBM dan TM selain karena kalau TBM kan tanaman belum menghasilkan. Sedangkan kan TM itu tanaman menghasilkan. Nah, kenapa di situ tuh bloknya tuh harus dipisah gitu? Oke, kenapa harus dipisah? Tuh, pertanyaannya bagus banget ini. Selain dari wujud tanamannya, TBM dan TM itu kan berbeda. Ya, benar ya? TBM ini ukurannya kecil-kecil, TM besar-besar. Selain dari wujudnya dan umurnya, ternyata nanti di perusahaan dalam membuat struktur budgetnya itu juga harus dipisah. Kenapa harus dipisah? TBM tadi belum menghasilkan, sehingga biaya yang masuk itu menjadi apa? Investasi. Jadi yang kamu keluarkan untuk di TBM ini, kamu beli pupuk, kamu beli herbisida misalnya, atau yang lain-lain, kamu tadi pengendalian LCC, itu semerta-merta baru investasi karena belum ada pendapatan di situ, gitu. Nah, sehingga di pembiayaan nanti, ketika kalian bekerja ataupun nanti mengelola di kebun itu, ya nanti ada pembiayaan TBM dan pembiayaan TM. Yang ini masuknya investasi, yang ini sudah masuknya operasional untuk menghasilkan. Kira-kira gitu. Ada lagi? Cukup jelas, Mbak Yasinta? Jelas. Jelas ya. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup. Oke, kita lanjut. Nah, di sini
Oh, TBM itu dibagi beberapa klasifikasi atau dibagi menjadi beberapa. Ada TBM 0, TBM 1, 2, dan 3. TBM 0 ini dia dikatakan TBM 0, masuk TBM 0 kalau dia sudah selesai ditanam. Artinya kalau kamu lihat ini kan kalau ini udah ditanam beberapa saat ya. Jadi pada saat proses penanaman, waktu di semester sebelumnya kalian ada mata kuliah persiapan lahan dan penanaman ya? Ada ya? Nah ketika selesai ditanam, bloknya sudah selesai semua ditanami, ada kacangannya, sawitnya juga sudah ada, masuklah dia di fase TBM 0. Oke? Nah kemudian dia berpindah ke TBM 1 ketika nanti ini udah mulai nih kita ngurusin mau persiapan pemeliharaan atau perawatannya. Nah, usianya itu 0 sampai 12 bulan. Kemudian nanti pindah lagi. Nah, kalau ini berdasarkan usia nih. Dari usia 13 sampai 24 bulan dia masuk di TBM 2. Usia 25 sampai 36 bulan masuk TBM 3. Nah, jadi dibagi berdasarkan usianya. Di sini, di tiap-tiap TBM ini, nih saya nanya dulu nih, kira-kira perlakuannya sama nggak? Berbeda. Berbedanya kira-kira di mana bedanya? Mana? Dosis pemupukannya. Perbedaannya ada di letak dosis. Karena kalau dosis pemupukan pasti kan mengikuti umur tanaman. Nah, kemudian ya. Next. Nah, di sini dalam kita mau memelihara TBM ini ada ini target kita nih, 5 ini nih. Kita harus mencapai populasi yang optimum. Optimum artinya kita tuh punya standar atau target. SPH di kelapa sawit berapa biasanya? 143. Jarak tanamnya? Nah, itu optimum. Karena kamu udah menentukan. Oh, jarak tanam kita 9 kali 9 kali 9. Sehingga dalam 1 hektar pasti isinya 143. Itu target. Nah, dalam pemeliharaan ini kita usahakan ya supaya target itu tetap terjaga. Nanti dia dari fase TBM sampai dia panen tetap SPH 143. Itu targetnya. Yang kedua, pertumbuhannya harus seragam. Seragam itu artinya harus sama. Gak boleh ada yang jomplang. Jomplang itu artinya ada yang tinggi banget, ada yang rendah banget gitu kan, enggak. Lalu kita percepat masuk TM supaya kalau tadi kalian ingat di sini. Nah, ini supaya ini ketika nanti fase TBM 3 ini benar nih. Oh, kita mau persiapan TM. Jadi nggak molor, nggak lebih dari 36 bulan. Kalau bisa kan kurang dari itu kan kita udah menghasilkan gitu loh. Jangan lebih, kalau lebih berarti tadi apanya yang makin naik? Biaya. Berarti apanya tadi? Investasi ya semakin besar nggak? Besar. Tuh ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita akan mempercepat masuk di fase TM. Berikutnya kita akan mempersiapkan produktivitas maksimum. Nah, kalau kalian ingat di mata kuliah pembibitan, ada bahan tanam ya. Nah, di situ bahan tanam itu kan kalau kalian ingat ada potensi produksi, ada ya. Potensi produksi itu misalnya 30 ton per hektar per tahun. Nah, itu kita akan mempersiapkan itu. Maksimal dia itu di 30 ton per hektar per tahun. Nah, itu yang akan kita siapkan. Untuk mempersiapkan di produktivitas yang maksimum ini, maka prosesnya dimulai dari pemeliharaan TBM tadi. Lalu terakhir kita akan menekan biaya investasi. Ini tadi berhubungan dengan poin nomor 3. Jadi supaya nggak telat gitu ya. Nah,
Harapannya sehingga dikatakan fase TBM ini adalah penentu dalam produktivitas TM. Karena apa? Karena TBM itu adalah kerangka vegetatifnya. Tubuhnya harus sehat dulu sebelum dia menghasilkan bunga dan buah. Pastikan itu dulu. Gitu ya. Jadi dari kualitas pemeliharaan TBM ini kita akan mencapai vegetatif yang optimal, kemudian kita dapat akarnya yang kuat, kita dapat kanopinya yang baik. Kanopi itu berarti pelepah. Pelepah itu berarti bagian vegetatif, bagian daun. Kalau dia kanopinya, tajuknya bagus, daunnya bagus, maka fotosintesis tinggi. Fotosintesis tinggi, dapurnya ngebul. Nah, dapurnya ngebul, hasil fotosintesis yang berupa apa hasil fotosintesis? Yang C6H12O6 karbohidrat glukosa yang akan disimpan di bagian bunga. Kok bunga? Perkembangannya jadi buah. Jadi glukosanya disimpan ke buah, gitu kan? Nah, fotosintesis tinggi ini akan membentuk perkembangan bunga yang optimal sehingga hasil fotosintesis akan masuk ke buah. Nah, dari buah yang tinggi tadi, hasilnya yang tinggi, maka produksinya pasti akan tinggi. Maka produktivitas pasti stabil sampai masa replanting. Apa replanting? Penanaman kembali atau tanam ulang. Oke, next. Jadi kegiatannya tadi, kalau tadi kalian bilang apa saja kegiatan di TBM, tadi kamu ngomong pemupukan, pengendalian gulma, pengendalian hama, teman. Pemeliharaan TBM dimulai dari sensus. Yang mana sensus pokok ini digunakan sebagai dasar untuk mengerjakan konsolidasi dan penyisipan. Pernah dengar? Nah ya. Jadi kalau orang baru selesai nanam, pasti ngecek dulu ya. Kalau ngecek, kalau ada yang doyong diapain? Ditegakkan. Proses penegakan. Itulah yang disebut dengan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu rehabilitasi, perbaikan. Kemudian kalau dilihat nanti dia misalnya daunnya bermasalah, kemudian ada mati, gitu, artinya harus diganti atau sisip. Proses penggantian itu disebut penyisipan. Kemudian kalau tadi karena kita proses TBM 0 itu melibatkan LCC, persiapan lahan, penanaman itu ada LCC-nya, sehingga ada perawatan LCC. Kenapa LCC harus dirawat? Kira-kira LCC ini bisa nggak dia berubah menjadi gulma? Kalau pertumbuhannya melebihi tanaman sawit. Kalau pernah kalian lihat LCC itu naik-naik dia ke tanaman itu. Nah itu dia jadi berubah fungsi itu. Dia jadi gulma. Karena prinsip gulma adalah merugikan atau merusak ya, oke. Kemudian ada rawat CP, circle dan pad. Circle itu apa? Piringan. Benar, lingkaran. Apa namanya? Artinya ya. Tapi kalau dipersepsikan di tanaman, maka itu adalah piringan. PET di sini karena kita di TBM belum ada pasar pikul. Pasar pikul itu nanti dibuatnya pada saat fase persiapan mau panen perdana. Jadi kalau persiapan panen perdana berarti dia buatnya itu di TBM 3, benar. Betul, TBM 3 tuh udah tahu nih mau masuk fase TM. Berarti salah satu yang dibuat adalah pasar pikul, PET-nya. Atau kalau orang-orang nyebutnya gawangan hidup. Gawangan mati yang mana? Pohon sawitnya atau tanaman utamanya. Apalagi? Oke. Nih. Infrastrukturnya
Itu ya. Kira-kira banyak nggak pekerjaannya? Banyak kegiatannya. Sehingga pemeliharaan TBM-nya bisa dikatakan blok TBM ini kira-kira dipeliharanya sesuai dengan standar atau perencanaan nggak? Tidak. Kita lihat infrastrukturnya, banyak parit yang tersumbat. Parit juga tadi kan ada ya, perawatan infrastruktur ya. Salah satunya adalah cuci parit. Nih. Kemudian gulma harusnya tadi itu ada circle pad-nya, circle-nya nggak kelihatan. Kemudian nih juga bisa terlihat. Nah, ini tadi kata temanmu nih. Udah nggak kelihatan nih, mana gulma, mana pohon sawitnya nih. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ini, coba lihat nih. Ya. Lalu, kira-kira apa yang bisa kamu tarik dari sini? Kemungkinan produktivitasnya pasti kurang maksimal kalau dia dibiarkan. Tapi kalau misalnya kita mulai lakukan pemeliharaan, mungkin nggak tanaman ini akan menjadi sehat? Mungkin. Lalu kalau kalian lihat begini nih, kemungkinan pertama yang muncul itu nanti tanamannya gimana? Hah? Kerdil. Kenapa jadi kerdil? Kamu bisa mupuk nggak kalau gini? Nggak bisa. Karena media atau tempat pemupukannya tertutup gulma. Jadi gimana memupuk? Ya kalau kamu pupuk begini, ya tetap yang makan adalah gulmanya. Dia akan bersaing. Oke. Next. Ya, sampai sini ada mau tanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kalau lihat videonya kan lahannya atau tempat sawitnya sangat kotor. Ada apa yang harus dilakukan lebih dahulu? Apakah pruning atau pembersihan gulma atau irigasinya dibagusin? Oke. Kira-kira apa dulu yang mau dikerjakan? Prinsipnya dalam pemeliharaan itu adalah kita harus lihat dulu prioritas ke tanamannya. Yang berdampak langsung ke tanaman itu kegiatannya yang mana? Kenapa gulma? Karena gulma dapat bersaing dengan tanaman utama kita. Oke. Pada saat gulma sudah diberikan, tanaman bisa menyerap pupuk. Boleh. Jadi sebenarnya kalau ngomongin skala prioritas kita nggak ada ininya ya, nggak ada ini lebih penting daripada itu, enggak. Semuanya bisa jalan bersamaan. Tetapi bagaimana caranya ini jalan bersamaan? Apa duluan ini? Gitu. Kalau kita lihat berarti ini kan aksesnya dulu ya. Akses mau ke sini, mau mupuk kan nggak ada, gitu kan? Artinya piringannya dulu. Berarti kita harus mengerjakan gulmanya dulu, baru kita bisa memupuk. Baru nanti kalau dia kalau di TBM itu belum ada pruning, ya belum ada pruning, atau kalaupun ada sanitasi itu khusus ke bunga-bunga atau tadi loh, yang kastrasi tadi loh, itu. Jadi belum pruning masih nanti. Kita masih menjaga pelepah ini supaya dia masih tetap banyak dulu. Kan tadi target salah satu pemeliharaan TBM adalah pelepahnya atau tajuknya rimbun. Gitu. Bagaimana? Oke, ada lagi?
Ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup. Oh, ada kayaknya. Bu, Iya. tanya. Iya, silakan. Kalau dilihat dari fase TBM 1 itu kan Heeh. tanaman harus hidup itu 98. Mm-mm. Nah, terus tadi kan ada yang namanya penyisipan juga kan. Mm-mm. Kenapa? Berarti sama halnya kita itu harus mengusahakan blok itu harus penuh kan? Bu? Iya. Kenapa begitu? Oke, kenapa bloknya harus penuh? Ingat, dalam satu blok, tadi kan ada SPH 1 hektar, isinya 143. Kalau kalian ingat di mata kuliah sebelumnya, semoga ingat ya. Dia ngomong nih, potensi produksinya 30 ton per hektar per tahun. Lalu kemudian di bawahnya ada SPH 143. Artinya 30 ton per hektar per tahun ini salah satu syaratnya dia harus ditanam sebanyak 143 dalam 1 hektar. Kalau dia ditanam hanya 130, apakah memungkinkan? Karena yang menghasilkan buah itu adalah tanah, bukan tanahnya. Gitu loh. Bayang ya. Jadi yang menghasilkan buah itu tanamanmu, bukan tanahnya. Sehingga dikatakan tanaman itu investasi awal. Jadi kalau kamu ingat lagi, pemilihan bibit atau benih unggul itu menjadi fondasi pertama dalam industri atau bisnis perkebunan kelapa sawit. Kalaupun nanti di perkebunan komoditas lain ya sama. Tanaman itu menjadi fondasi atau investasi awal. Ya, sehingga yang ditarget adalah bloknya harus penuh dulu. Karena yang punya nilai yang menghasilkan itu adalah tanaman. Begitu, Sinta. Ada lagi? Oke. Udah, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Ini adalah tugas ya, atau asesmen ini tolong disusun matriks pengelolaan TBM mulai dari TBM 1 hingga TBM 3. Tadi kan sudah saya jelaskan tuh ada beberapa teknis kegiatannya ya. Nah, nanti kalian susun di dalamnya itu ada memuat fase TBM-nya, TBM 1 gitu ya. Kemudian usia tanamannya berapa, kemudian tujuan pemeliharaan di situ apa, tadi kan sudah ada. Kemudian prioritas kegiatannya yang mana ini? Kalau TBM 1 apakah masih ada penyisipan? Masih, karena penyisipan itu maksimal di usia 2 tahun, maksimal ya, 2 tahun setelah tanam. Kemudian nanti misalnya ada kegiatan apa lagi gitu, pokoknya prioritas-prioritas itu ya. Kemudian target yang diharapkan. Dibuat aja matriks itu sejenis tabel gitu ya. Di sini ada fase TBM, kemudian usia, lalu tujuan, lalu prioritas sama target yang diharapkan. Begitu? Cukup jelas? Oke, kalau begitu demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mikro teaching mata kuliah pengelolaan kebun 2 dengan topik perawatan tanaman belum menghasilkan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam memahami pengelolaan kebun kelapa sawit dan juga dapat terus saya kembangkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.